Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman holistik yang mau belajar tentang pengobatan holistik, sebelum kita masuk kepada modul 1, kemudian dilanjut modul 2, 3, dan 4 dan seterusnya, Anda harus memahami tentang pohon ilmu, di mana pohon ilmu ini berlaku untuk membahas tentang masalah pengobatan holistik. Nah, ini sudah saya gambarkan, teman-teman, sudah saya gambarkan tentang pohon ilmu, yaitu mulai ada akar, batang, cabang, dan ranting. Jadi pondasi pertama kita dalam belajar adalah kita belajar di akarnya. Kenapa? Kalau Anda lihat, ini satu biji. Ketika tumbuh, maka dia tumbuh akarnya dulu. Ketika akarnya tumbuh, kemudian dia mulai memecah atau dia sudah mulai cukup, maka dia tumbuh daun. Seiring dengan akarnya semakin banyak, maka ini pun daunnya juga semakin banyak. Semakin dia tebal, kokoh, dan kemudian berkembang terus, maka ini juga naik terus. Jadi intinya dari pelajaran ini, biji yang tumbuh ini adalah, kalau Anda menguasai ini terus menerus, kemudian membedahnya terus menerus, maka Anda akan ketemu ini dan ketemu ini, seimbang, selaras dengan meningkatnya pemahaman tentang ini. Karena ini pondasi. Begitu Anda pondasinya bagus, maka Anda akan ketemu batang dan cabang dan ranting itu. Batangnya semakin besar, semakin tinggi, dan rantingnya semakin bercabang, kemudian membentuk ranting-ranting yang kecil yang banyak. Nah, ini prinsipnya di situ. Saya melihat dari konsep ini. Kemudian yang berikutnya itu kita bicara akar. Sebenarnya akar yang dibicarakan apa toh? Akar adalah pondasi untuk memahami. Karena kita bicara tentang dunia kesehatan, maka pondasi belajar tentang ilmu kesehatan ini di akarnya adalah satu. Karena kita bicara kesehatan manusia, ya mengenal manusia. Kalau kita bicara hewan, ya berarti harus mengenal hewan dan anatominya. Maka mengenal manusia adalah kita mengenal ruhnya, atau ruhnya terus terkait nanti dengan sifat, karakter, dan sebagainya. Kemudian anatomi fisiknya. Jadi nggak bisa dipisah dua ini. Kenapa? Kalau manusia itu dikeluarkan jasadnya dikeluarkan, hanya ada ruh, bukan manusia. Tapi kalau ada ruh tanpa jasad juga bukan manusia. Jadi dua-duanya harus bersatu. Nah, ini ruh dan jasad menjadi satu. Anda harus mengenal ini dulu. Jadi belajar anatomi menjadi hal yang sangat vital, bukan kemudian tidak perlu untuk dipahami, tidak bisa. Yang kedua, mengenal hukum alam yang mengikat manusia. Karena manusia tinggal di bumi, maka dia terikat dengan hukum alam atau sunatullah yang ada di bumi. Sunatullah yang ada di bumi sepanjang bumi ini masih ada dan manusia masih ada tinggal di bumi. Ketika nanti bumi sudah tidak ada, kiamat, ya nanti sudah hukumnya berbeda lagi. Itu seperti itu. Di dalam hukum yang mengikat itu ada dua. Nanti ada 3 hal yang akan kita pelajari. Satu, bagaimana hukum berpasangan. Jadi hukum yang mengikat manusia itu satu, hukum berpasangan. Kedua, kita akan mempelajari bahwa manusia itu miniatur alam. Jadi kalau kita melihat perjalanan alam, bagaimana alam itu bekerja, maka disitulah kita bisa melihat semua yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah mencerminkan alam yang ada. Jadi hukum alam itu akan kelihatan sekali, perjalanan alam itu kan kelihatan sekali di dalam tubuh manusia. Nanti akan kita jelaskan ketika sudah masuk ke dalam materi ini. Kemudian perjalanan hukum alam, bagaimana hukum alam itu berjalan, prosesnya dan sebagainya, kemudian reaksinya seperti apa, Anda akan ketahui nanti di akar ini. Jadi akar ini tidak membahas tentang teknik terapi, tidak, tapi dia membahas tentang hukum tentang manusia dan hukum alam yang mengikatnya. Kemudian yang kedua, kita bicara batang. Batang namanya batang ilmu. Batang ilmu itu bagaimana penyakit itu, penyebab
apa yang menyebabkan penyakit itu terjadi. Kita akan membahas ini dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya memeriksa seseorang yang sakit itu disebabkan oleh penyakit-penyakit ini. Penyakit ini menyebabkan suatu penyakit disebabkan oleh sesuatu. Bagaimana Anda memeriksa bahwa penyakit itu disebabkan oleh sesuatu itu? Nah, ini ada 4 cara pemeriksaan yang akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya Anda belajar klasifikasi penyakit. Bagaimana penyakit itu diklasifikasikan, dipetakan, dibagi-bagi. Kemudian ini penyakit ini dari cuaca, pengaruh cuaca, penyakit dari pola makan, penyakit dari pikiran atau emosi, kemudian penyakit dari organ-organ yang kemudian dipetakan. Ada organ bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Kemudian penyakit yang ada di permukaan, ada di dalam, penyakit ada di tengah dan sebagainya. Ini akan diklasifikasikan di sini. Kemudian penyakit mengenai energi, mengenai darah, mengenai cairan, itu banyak nanti kita ketemu di sini klasifikasi penyakit. Berikutnya, kemudian sesudah kita ketemu, baru kita petakan penyakit itu, kita petakan sehingga kita akan tahu bagaimana proses penjalaran penyakit itu. Penyakit, bagaimana penyakit itu menjalar. Dari sini langsung melompat ke atas atau dia menjalar sesuai dengan rumus yang sederhana. 1, 2, 3, ini rumus sederhana. Anda akan bisa juga melihat menjalarnya dari 1 langsung menuju ke 4, langsung menuju ke 5. Itu bisa terjadi. Bagaimana prosesnya akan dijelaskan di sini. Nah, sesudah 1 dan 2 kita kuasai, ini yang disebut modul 1. Ini yang disebut modul 2. Nah, ini sebagai dasar. Nah, kalau sudah ketemu ini semua, barulah kita masuk ke cabang. Cabang dulu baru ranting ya. Nah, di sini adalah teknik terapi berdasarkan diagnosa di sini. Ya. Jadi tidak ada teknik diterapkan kecuali hasil diagnosa. Ini yang harus digarisbawahi sangat sangat tebal itu. Istilahnya tidak ada teknik kecuali berdasarkan diagnosa. Nah, teknik terapi ini dalam diagnosa itu hanya ada 3 persoalan. Ada 3 persoalan saja. Yaitu yang pertama kelebihan, yang kedua kekurangan, yang ketiga adalah stagnasi, tersumbat. Nah, kalau kelebihan maka tekniknya dikurangi. Kalau kita kelebihan duit ya dikurangi, kelebihan darah ya dikurangi, kelebihan energi ya dikurangi. Tapi kalau kita kurang ya dipenuhi, kurang darah ya diberi darah. Itu. Maka teknik itu mengacu kepada sini. Kalau ada stagnasi ya dilancarkan, tergantung. Stagnasi materi berarti ada stagnasi sumbatan di materi, darah, kelenjar getah bening, mungkin cairan di dalam tubuh. Nah, itu kalau ada stagnasi lancarkan. Kalau stagnasinya di saluran, saluran itu dibersihkan, dilancarkan. Kalau stagnasinya berupa dislokasi kemudian menimbulkan stagnasi ya dibetulkan, diterapkan kembali. Misalnya lengan ini geser, nah, sehingga menimbulkan otot ini tidak berada pada tempatnya, maka timbul stagnasi, darah tidak lancar di sini, cairan tidak lancar di sini, menimbulkan rasa nyeri dan sakit. Nah, caranya apa? Betulkan begitu, klek, nah, rasa sakit berkurang jauh, kemudian baru otot-ototnya diterapi. Ketika terjadi dislokasi di tulang belakang di sini, kemudian Anda betulkan kembali ke posisinya, reposisi, klek, begitu sudah enak, baru kemudian cari otot-ototnya yang masih terjadi sumbatan, baru diterapi. Tapi kalau ototnya diterapi, ininya belum diperbaiki. Kalau persoalan di otot itu masih bisa, tapi kalau persoalan ada di dislokasi di tulangnya itu tidak bisa. Harus tulangnya dibetulkan dulu, baru ototnya kemudian. Tapi kalau ototnya kemudian membawa tulang bergeser, tapi belum sampai kepada tingkat keparahan tertentu, itu ototnya dibenahi, itu tulangnya ikut bergeser juga untuk kembali kepada posisinya. Nah, ini kita melihat berdasarkan diagnosa. Ini pentingnya kita diagnosa. Kemudian cabangnya ada banyak cabang sebenarnya. Satu, kalau kita bicara terapi jiwa, nanti jiwa itu ada kita menyentuh kejiwaannya itu dengan ruqyah, ada dengan psikologi.
ada dua ini digabungkan jadi satu juga bisa. Itu seperti itu. Nah, ini kalau kaitannya mungkin ada jin dan sebagainya di sini. Kalau ini, oh ini kaitannya dengan psikis ya. Mungkin dia ada stres yang harus dia curhat dan sebagainya. Mungkin nggak ada jinnya, dia perlu curhat itu. Tapi kalau ada jinnya juga bermain, nah ini dua-duanya diterapkan. Kemudian nanti ada cabang lagi, terapi darah. Terapi darah nanti ada membentuk 3 ranting yang secara garis besar yang hari ini dikenal. Ada bekam, al-fasdu, ada lintah. Nah, bekam itu bagaimana darah itu berada di permukaan, mengeluarkan darah di permukaan. Kalau al-fasdu adalah darahnya penuh tetapi tidak bisa naik ke permukaan, sehingga kalau diambil dari permukaan tidak efektif, maka dia diambil dari vena itu. Atau kalau nggak al-fasdu, yang model kayak al-fasdu misalnya di donor darah. Nah, cuma kalau donor darah mesti bagian atas nih diambilnya seringnya dari sini. Kalau al-fasdu kan di tempat lokasi dia penuh di situ. Nah, bedanya di situ. Kemudian lintah itu mengambil darah sekaligus apa? Melancarkan kalau ada terjadi stuck yang sangat berat sehingga darah itu jadi beku, yang kalau dibiarkan akan terjadi pembusukan. Nah, itu lintah punya peran yang penting di situ. Itu seperti itu. Nanti akan dijelaskan sampai detail oleh ahlinya di sini. Ini juga akan dijelaskan oleh ahlinya. Kemudian di sini ada terapi karena kaitannya dengan yang masuk, yaitu makanan atau gizi dengan herba. Nanti dibagi dua, herba dan gizi. Adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian mempengaruhi kepada kinerja tubuh kita. Kemudian ada lagi pijat. Nah, pijat itu ada refleksi, pijat otot, kemudian otot urat, kemudian ada lagi pijat limpatik, macam-macam. Istilahnya terserah lah mau disebut macam-macam, tapi intinya dia akan selalu menyatu pada satu pohon ini. Kemudian ada terapi dengan meridian, kaitannya dengan jalur meridian itu ada akupunktur, akupressor, apiterapi, akupunktur dan sebagainya. Nanti ada pembenahan tulang belakang, nanti ada tulang belakang, nanti tekniknya banyak sekali. Ada yang terkenal ini, ada Yumeho, nanti ada pembetulan tulang belakang.